Shalom teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kapela Stefani dengan NIM 24010141. Saya grup S semester 2, Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah kami pelajari bersama Bapak Dr. Baginda Sitompul, MPDK dengan mata kuliah Hermeneutika PB, yaitu materinya adalah prinsip-prinsip umum menafsir Alkitab part 2. Topik yang kelima. Pada topik yang kelima ini adalah untuk siapa firman itu disampaikan. Ada 5 bagian, kepada siapa saja firman ini akan disampaikan. Yang pertama, firman yang ditunjukkan kepada semua orang. Ada 2 contoh dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keterangannya, ayat ini adalah inti dari Injil, menyatakan kasih Allah yang universal kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada semua manusia di segala tempat supaya mereka bertobat. Keterangan, ayat ini menekankan panggilan Allah kepada semua orang untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Yang kedua, firman yang ditunjukkan kepada semua orang. Ada 2 contoh juga dari Matius 10 ayat 5-6. Kedua belas rasul itu ditulis oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Keterangannya, perintah ini diberikan secara khusus kepada kedua belas rasul untuk pelayanan mereka yang terbatas pada bangsa Israel pada waktu itu. Contoh yang kedua, Kisah Para Rasul 16 ayat 6-7, mereka melintasi daerah Frigia dan Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan firman di Asia, dan setelah sampai di Misia, mereka mencoba untuk ke Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Keterangannya, ayat ini menjelaskan bagaimana Roh Kudus memimpin Paulus dan rekan-rekannya dalam perjalanan misionaris mereka, dan tidak semua tempat boleh mereka datangi. Yang ketiga, firman yang disampaikan hanya untuk orang percaya. Ada 2 contoh juga, yaitu dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Keterangan, janji damai sejahtera ini diberikan kepada para pengikut Yesus, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Contoh yang kedua, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Keterangannya, pernyataan ini berlaku khusus bagi orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Yang keempat, firman yang hanya ditunjukkan untuk orang tertentu. Ada 2 contoh juga. Yang pertama dari 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu dan kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Keterangannya, nasihat ini secara khusus ditunjukkan kepada Timotius, seorang pemimpin muda gereja. Contoh yang kedua, dari Titus 1 ayat 5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta, dan dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih harus diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kusampaikan kepadamu. Keterangannya, perintah ini diberikan kepada Titus, rekan kerja Paulus, mengenai tugasnya di Kreta. Yang kelima, firman yang hanya untuk individu tertentu dan hanya saat itu saja berlaku. Ada 2 contoh juga. Contoh yang pertama dari Kisah Para Rasul 9 ayat 6. Ia gemetar dan ketakutan dan berkata, Tuhan, apakah yang engkau kehendaki supaya ku perbuat? Tuhan menjawab, bangunlah, pergilah ke kota dan di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Contoh yang kedua, Kisah Para Rasul 10 ayat 13. Kemudian terdengarlah olehnya suara, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Keterangannya, perintah ini diberikan dalam penglihatan kepada Petrus yang mempersiapkan untuk bertemu dengan Kornelius.
Topik yang keenam, membedakan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Memahami Alkitab tidak lepas dari Allah itu sendiri, meski unsur-unsur manusia juga harus diperhatikan, seperti budaya, bahasa, pemerintah, dan ekonomi. Karena Alkitab dihadirkan dalam unsur manusia dan unsur Allah. Dari topik yang keenam, yaitu membedakan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia, ada dua contoh yang akan saya berikan. Contoh yang pertama, dari Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kata kuncinya adalah salib. Keterangan, bagi manusia salib adalah simbol kehinaan dan penderitaan, karena itu merupakan alat hukuman yang memalukan. Namun bagi Allah, salib adalah lambang kasih dan kekuatannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sudut pandang manusia, salib adalah penderitaan dan kegagalan, tetapi sudut pandang Allah, salib adalah kekuatan dan hikmat Allah untuk menyelamatkan. Contoh yang kedua, Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kata kunci kematian. Keterangan, manusia biasanya menganggap kematian sebagai akhir yang menyedihkan. Namun bagi Paulus dan dalam pandangan Allah, kematian orang percaya adalah keuntungan, karena itu berarti bersatu dengan Kristus. Sudut pandang manusia, kematian adalah kerugian dan akhir yang menyakitkan. Tetapi sudut pandang Allah, kematian orang percaya adalah keuntungan dan awal hidup yang kekal bersama Kristus. Topik yang ketujuh, memperhatikan yang eksplisit dan implisit. Dalam penafsiran Alkitab, yang eksplisit dan implisit merujuk pada dua cara memahami fakta teks kitab suci. Satu yang jelas dinyatakan dalam teks, dan satunya lagi tersirat atau perlu pemahaman yang lebih dalam. Berikut penjelasannya masing-masing. Yang pertama, yang eksplisit. Eksplisit berarti semua yang dinyatakan secara langsung dan jelas di dalam teks. Ini adalah makna yang bisa dibaca dan dimengerti secara langsung dari ayat-ayat tanpa membutuhkan penafsiran tambahan yang terlalu dalam. Ciri-cirinya, yang pertama dinyatakan secara gamblang dalam teks. Yang kedua, tidak membutuhkan banyak penalaran atau asumsi tambahan. Yang ketiga, umumnya bersifat universal atau berlaku umum, kecuali konteksnya menunjukkan sebaliknya. Yang kedua, yang implisit. Yang implisit ini berarti sesuatu yang tidak langsung disebutkan, tetapi dapat disimpulkan dalam konteks, struktur, atau maksud penulis. Penafsiran implisit menuntut pemahaman yang lebih dalam kontekstual terhadap teks. Ciri-cirinya, yang pertama itu bersifat tersirat, tersembunyi, dan struktur atau narasi. Yang kedua, membutuhkan pemahaman konteks historis, budaya, dan bahasa aslinya. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip hermeneutika dan teologi untuk menyimpulkan maknanya. Dalam topik yang ketujuh, ada 4 bagian untuk menjelaskan yang eksplisit dan implisit. Bagian yang pertama adalah yang eksplisit dapat diartikan dengan implisit. Ini ada 2 contohnya. Contoh yang pertama, Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menyimpan dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Dari Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dari kitab para nabi. Yesus membuat implisit Imamat 19 ayat 18 dalam Matius 22 ayat 37-40, di mana memperluas konsep kasih. Ia tidak hanya mengulang perintah untuk mengasihi sesama, tetapi juga menempatkannya sebagai hukum kedua setelah kasih kepada Allah, menunjukkan prioritas dan keterkaitan keduanya. Contoh yang kedua, Ulangan 24 ayat 1. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menikahinya, dan kemudian perempuan itu tidak lagi menyenangkan hatinya karena ia
mendapati sesuatu yang tidak senonoh padanya, maka ia boleh menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangannya, lalu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Matius 19 ayat 8-9, kata Yesus kepada mereka, "Karena demikian, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Yesus membuat implisit Ulangan 24 ayat 1 dalam Matius 19 ayat 8-9 bahwa izin perceraian dalam perjanjian lama adalah konsensi karena kekerasan hati manusia, dan ia menetapkan standar yang lebih tinggi membatasi alasan perceraian kecuali perzinahan. Bagian yang kedua, banyak hal yang harus dipahami secara implisit. Contoh yang pertama, secara eksplisit, Alkitab tidak memberikan aturan detail tentang bagaimana memilih teman, tetapi secara implisit kita diperingatkan untuk berhati-hati dalam bergaul. Misalnya dalam 1 Korintus 15 ayat 33, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Itu artinya penting untuk memilih teman yang membangun dan tidak membawa pengaruh negatif. Yang kedua, Alkitab tidak secara eksplisit melarang bergosip tentang orang lain, tetapi secara implisit kita diajarkan untuk menjaga lidah dan berbicara dengan kasih. Misalnya dari Efesus 4 ayat 29, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Artinya, perkataan yang merusak reputasi orang lain bertentangan dengan prinsip yang membangun dan memberi kasih karunia. Bagian yang ketiga, pemberian makna implisit yang benar kepada yang eksplisit. Contoh yang pertama, Matius 28 ayat 19-20. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Yang eksplisit, perintah untuk pergi menjadikan murid, membaptis, dan mengajar. Yang implisit, amanat agung ini tidak hanya ditunjukkan kepada para rasul, tetapi juga kepada semua pengikut Kristus untuk memberitakan Injil dan membawa orang lain kepada iman, seperti membimbing mereka dalam pertumbuhan rohani. Contoh yang kedua, dari Roma 12 ayat 1, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati." Yang eksplisit, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Yang implisit, ibadah yang sejati tidak hanya terbatas pada ritual atau upacara keagamaan, melalui tindakan, pikiran, dan perkataan yang sesuai kehendaknya. Bagian yang keempat, pemberian makna implisit yang salah kepada yang eksplisit. Contoh yang pertama dari Matius 16 ayat 18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Eksplisit, Yesus mendirikan jemaatnya di atas Petrus. Implisit yang salah, ini sering disalah tafsirkan secara implisit bahwa Petrus adalah fondasi utama seluruh gereja dan memiliki otoritas tertinggi yang diwariskan kepada penerusnya. Padahal, konteks yang lebih luas menunjukkan bahwa batu karang merujuk pada pengakuan Petrus akan Yesus sebagai Kristus, Anak Allah yang hidup. Contoh yang kedua itu dari Yohanes 10 ayat 30. "Aku dan Bapa adalah satu." Eksplisit, Yesus menyatakan kesatuan dengan Bapa. Yang implisit yang salah, ayat ini terkadang ditafsirkan secara implisit untuk menyamakan Yesus secara etimologis sepenuhnya dengan Bapa dalam segala hal, meniadakan perbedaan peran atau fungsi dalam Tritunggal. Padahal kesatuan ini lebih menekankan pada kesatuan tujuan dan kehendakan. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Shalom.